baik, alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bu Siti, sesuai kesepakatan kita beberapa hari yang lalu, kita akan melakukan observasi dengan sejawat atau supervisi dengan sejawat, di mana nanti saya akan melakukan observasinya sebagai observer dan Bu Siti sebagai guru yang akan melakukan pembelajaran itu. Sebelum kita melakukan observasi, Bu Siti, saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Siti capai dalam pembelajaran kali ini apa ya? Untuk tujuan pembelajarannya, karena materinya perangkat data komputer, yang pertama siswa dapat mengetahui arti dari perangkat keras itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan perangkat keras itu berdasarkan fungsinya. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran dari siapa ya? Iya. Tadi satu tentang pengertian perangkat komputer, kemudian yang kedua siswa mampu mengelompokkan perangkat komputer berdasarkan fungsinya. Oke, baik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, Bu Siti kira-kira nanti selama observasi ini area pengembangan yang hendak Bu Siti capai itu di bagian yang mana, Bu Siti? Di bagian metode pembelajaran dan strateginya. Di bagian metode pembelajaran dan strateginya. Oke, baik. Kalau begitu berarti Bu Siti sudah merencanakan ya pembelajaran ini nanti seperti apa strateginya. Saya boleh tahu kira-kira apa saja strategi yang Bu Siti siapkan untuk pembelajaran kali ini? Yang pertama, nanti saya akan memberikan anak-anak tontonan melalui tayangan di YouTube dan dijadikan. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok, dan nanti anak-anak itu maju ke depan mempresentasikan atau menjawab pertanyaan sesuai dengan yang mereka capai tadi. Mungkin ada lagi ya? Itu saja. Oke. Baik, berarti nanti untuk sebaiknya sudah Bu Siti siapkan seperti itu. Selama pembelajaran saya akan masuk melihat bagaimana berjalannya pembelajaran. Semoga nanti pembelajarannya dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai ya, Bu Siti ya. Duduk siap, 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 berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah sehat semua berarti ya. Alhamdulillah. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Untuk perangkat komputer di sini, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami pengertian perangkat Keras. Oke, yang kedua, siswa mampu memahami pengelompokan perangkat keras komputer itu berdasarkan Fungsinya. Oke, sekarang dari kemarin udah beberapa tahun yang lalu kalian sudah mengenal komputer, ya kan? Ya. Jadi ada yang pernah melihat, ada yang belum.
Tapi setidaknya kalian sekarang dengan kemajuan teknologi yang sudah semua hampir mengenal gadget dan sebagainya, bisa menggunakan HP-nya untuk mengetahui tentang komputer, ya. Salah satunya, tapi kalau kalian secara ini tidak ngerti bagian ini termasuk apa sih, ya? Kan tidak dibelajarkan, walaupun kalian sudah kenal. Sekarang perangkat keras itu yang kalian lihat seperti apa? Apalagi? Ayo, kalian di depan kalian ada perangkat komputer. Apa yang kalian bisa lihat? Layar. Ya, layar monitor. Apalagi? Oke, prosesor. Kenapa malu-malu? Apalagi? Ada yang lain? Sudah cukup? Ada lagi yang tahu selain itu? Masih banyak. Apa makanya Joystick. Joystick. Oke, joystick. Apalagi? Barcode reader. Oke, jelas ya? Jelas. Sekarang, tadi kalian sudah mampu menyebutkan contoh-contoh perangkat keras. Nah, sekarang perangkat keras itu sendiri maksudnya apa? Ayo, kira-kira kalian bisa Unit sebutkan? fisik yang nyala, dapat disentuh atau dipindahkan, dan yang dapat berguna sebagai perangkat masukan. Oke, yang lain udah dengar apa kata temannya atau ada yang mau ditambahkan? Ada? Tidak. Ada yang berpendapat lain? Boleh? Ayo, siapa lagi yang mau kasih masukan? Perangkat keras yang berfungsi sebagai apa tadi? Secara tidak langsung kalian sudah bisa menjawab. Apa Bu? Masukan. Masukan. Nah, oke. Sekarang kita di sini untuk yang nomor 2, pengelompokan perangkat keras berdasarkan fungsinya. Nah, tadi di antara yang tadi sudah kalian sebutkan semua kan? Ada, walaupun ada beberapa yang belum disebutkan. Nah, sekarang kira-kira dari yang kalian sebutkan tadi, kalian ngerti tidak fungsinya untuk apa? Ngerti. Oke, yang jawab ngerti, salah satu yang kamu sebutkan tadi, misalnya apa? Misalnya Keyboard. Ya, fungsinya untuk memasukkan. Oke, lanjut. Mengetik. Oke, untuk mengetik. Terus, apa lagi? Siapa lagi? Mouse. Oke, mouse. Fungsinya untuk apa? Sebagai masukan untuk apa? Menggerakkan atau mengatur posisi kursor di layar komputer. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nah, sekarang untuk lebih memperinci untuk pengelompokan ini, karena tadi masih ada beberapa yang menjawab dan tidak. Oke, sekarang perhatikan di sini akan memaparkan apa itu perangkat keras dan bagaimana bentuknya. Kita sama-sama nonton ya melalui video kali ini. Dilihat secara fisik dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat pemilihan yaitu software. Perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dan diantaranya adalah keyboard, mouse, scanner, thumb drive, touchpad, touchscreen, trackball, pen, microphone, scanner, webcam, dan lain-lain.
yang kedua itu adalah perangkat keras. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan dikelompokkan menjadi berapa? Dua. Ayo. Perangkat keras dikelompokkan menjadi 4. Apa saja? Input, Ayo siapa? Sudah jelas ya? Untuk perangkat keras itu dikelompokkan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4. Nah, ini adalah pengelompokan perangkat keras berdasarkan fungsinya. Nah, sekarang yang berfungsi sebagai input itu apa saja? Output itu apa saja? Di sini itu yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Oke, sudah ada kelompoknya? Sudah. Karena sudah ada kelompoknya, sekarang diskusi bersama teman kelompoknya kita keluar. Sekarang sudah semua ada teman kelompoknya kan? Sudah. Seperti tugas yang ada di dalam kelas tadi di ruang lab, nanti kalian diskusi bersama teman kelompoknya. Apa yang akan diskusikan? Perangkat keras. Perangkat keras itu berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 4. Apa saja? input, output, proses, penyimpanan. Oke. Sudah tahu semua kan? Sudah. Sekarang mana saja yang termasuk input, output, pemrosesan dan penyimpanan itu kalian tuangkan bersama kelompoknya di dalam kertas. Ya, sekarang saya bagi setiap kelompoknya kelompok 1. Mana ketua kelompoknya? Silakan ambil kertasnya. Golongannya 4. Misalnya yang termasuk kelompok itu apa saja ditulis. Terus apa dijelasin? Jelas? Pengertiannya usah dituliskan, udah ngerti? Ya, bentuknya seperti apa? Ada lagi yang mau bertanya? Jelas enggak tugasnya? Jelas. Nggak perlu ditulis pengertiannya, kan udah ngerti bendanya itu apa. Itu yang kalian kelompokkan, misalnya mouse itu masuk apa gitu. Terus printer itu masuk apa gitu. Jelas? Ada lagi yang mau nanya? Sudah jelas, sekarang dikerjakan, diskusikan sama teman kelompoknya. Itu aja. Kemudian yang kedua apa? Output. Ya, tulis output itu apa saja. Nah, gimana hasil diskusinya? Udah selesai? Sudah. Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk menulis. Di sini salah satu yang mewakili kelompok 1. Tulis untuk bagian yang tergolong sebagai input. Ya, silakan kelompok 1.
menjadi 4. Mana yang termasuk input, output, proses, dan Penyimpanan. Nah, sekarang masih ingat nggak tentang perangkat kerasnya itu sendiri? Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemroses atau prosesor, memori dan penyimpanan atau storage. Sudah cukup? Ya. Kalau perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa dilihat secara langsung bentuknya seperti apa. Nah, bisa diraba, ada lekuk-lekuknya atau tidak, bisa berfungsi sebagai yang ini tadi. Ya, jelas ya? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, untuk pertemuan minggu depan, berhubung sudah bel, minggu depan kita akan belajar tentang perangkat Lunak. software. Sekarang untuk minggu depannya tinggal dipelajari dulu di buku materi aja. Nanti untuk menutup pertemuan kita kali ini, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Siap. Berdoa dalam hati, mulai. Jabari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Husnul Khotimah, pengajar praktik tiang, kemudian Bu Siti Rodoldiana sebagai guru yang kemarin diobservasi, Bu Siti Rodoldiana. Kemarin kita sudah melakukan observasi pembelajaran, ya. Untuk hari ini, sesuai kesepakatan kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Sebelum itu saya ingin bertanya kembali, Bu Siti, apakah masih mengingat tujuan pembelajaran Bu Siti saat observasi pembelajaran kemarin? Iya, masih. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang perangkat keras itu sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan kedua itu siswa dapat menggolongkan atau mengelompokkan jenis-jenis perangkat keras itu berdasarkan fungsinya. Perangkat keras komputer gitu ya. Terima kasih, berarti Ibu masih ingat tujuan pembelajaran ini. Kemudian kemarin Ibu masih ingat nggak saat kita percakapan praobservasi juga ada ranah atau hal-hal yang ingin Ibu amati di bagian tertentu. Ibu masih ingat di bagian mana Ibu ingin diamati saat itu? Di bagian metode dan strategi pembelajaran. Baik, terima kasih. Jadi kemarin selama pembelajaran di kelas saya sudah masuk dan mengikuti proses pembelajaran Bu Siti. Kemudian di sini saya ingin tahu setelah Ibu melakukan pembelajaran, melakukan evaluasi, kira-kira kendala atau masalah apa yang Ibu hadapi saat pembelajaran saat itu? Nah, karena itu pada saat jam setelah keluar main, anak-anak itu merasa agak berat karena memang jumlah siswanya kan lumayan, kemudian panas. Setelah itu salah satunya juga banyak itu siswa itu belum terbiasa belajar secara berkelompok, jadi masih agak ini Masih mencari-cari temannya. Oke, itu jadi ada kurang lebih dua berarti kendalanya ada tadi suasana kelas yang panas, kemudian anak-anak belum terbiasa belajar kelompok. Baik, kemudian setelah melihat masalah seperti itu, Bu Siti langsung mengambil tindakan nggak? Atau ada solusi nggak yang Bu Siti langsung lakukan saat itu juga untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya usahakan untuk anak-anak diajak keluar, langsung belajar di luar, biar dapat udara bebas, lebih luas tempatnya juga. Kemudian yang kedua, saya berkeliling mendampingi anak-anak itu bersama kelompoknya, baik individu maupun kelompok. Mantap, luar biasa. Betul sekali Bu Siti, yang saya amati kemarin juga karena Bu Siti langsung cepat tanggap gitu ya melihat situasi anak-anak menyampaikan, Bu panas gerah, Ibu langsung tawarkan belajar di luar kelas di halaman sekolah kemarin Bu ya, di bawah pohon-pohon yang rindang ini. Kemudian secara langsung saya juga melihat Bu Siti melakukan pendampingan individu dan kelompok saat pembelajaran atau diskusi kelompok.
baik Bu Siti, setelah melakukan pembelajaran kemarin, kalau Bu Siti boleh mengukur sendiri kemampuan Bu Siti dari skala 1 sampai 10, pembelajaran yang kemarin itu Bu Siti ada di posisi berapa? Di angka berapa? 8. Kalau di angka 8 saya lihat juga sudah sesuai sepertinya Bu, karena pembelajarannya berjalan kondusif dari awal juga sampai akhir, terlihat teruntun dan sistematis pembelajaran yang dilakukan. Kemudian Bu Siti tadi di sini 8 ya. Tentu mungkin kita ingin meningkatkan lagi kompetensi kita, mungkin bisa menjadi angka 9 atau angka 10 gitu kan. Yang ingin yang tanya di sini kira-kira hal apa atau kegiatan apa saja yang bisa Bu Siti lakukan untuk meningkatkan tadi yang 8 itu mungkin menjadi 9 atau 10. Yang pertama mungkin berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian bisa mencari literatur cara atau metode belajar yang lebih baik untuk memperbaiki yang sebelumnya, kemudian mengikuti webinar atau praktik baik lainnya yang ada di universitas. Oke, luar biasa. Dari ketiga hal yang Bu Siti sampaikan tadi, dalam kurun waktu terdekat ini, mana yang kira-kira paling cepat yang bisa Bu Siti realisasikan? Yang tercepat ya diskusi antar rekan sejawat yang paling cepat, karena kita lebih sering bertemu dan intensinya lebih tinggi. Oke, luar biasa. Yang terakhir Bu Siti yang ingin dapatkan langsung dari Ibu, selama proses pembelajaran kemarin yang sudah Bu Siti lakukan, simpulan atau pembelajaran dari pengalaman hari itu yang Bu Siti bisa ambil untuk Bu Siti bawa sendiri gitu, kira-kira apa? Anak-anak itu akan lebih nyaman belajar tergantung kondisinya, terutama kalau dia cuacanya panas. Kita lebih baik tanyakan dia mau belajar di mana. Kebetulan sekolah kita kan luas, banyak pohon hijaunya, bisa diajak belajar di luar. Kemudian anak-anak itu juga lebih antusias kalau belajar secara kelompok, bisa bareng-bareng sama temennya dan gitu. Luar biasa sekali. Jadi dari hasil percakapan ini Bu Siti sudah bisa menyimpulkan sendiri masalah, kemudian solusi, bahkan pembelajaran dari pengalaman yang Bu Siti hadapi. Terima kasih Bu Siti. Mungkin itu saja percakapan pasca observasi kita. Terima kasih juga Bu Husnul karena sudah mendampingi kami di percakapan pasca observasi ini. Saya tutup, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.